Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Anasya Farah absen 1, Kaila Aurel absen 16, Kirana Mutiara absen 17, dan Syifa Nur Azizah absen 32. Di sini kami akan mempresentasikan tentang otak besar. Yang pertama ada pengertian. Otak besar atau dalam istilah ilmiahnya disebut cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Letaknya berada di bagian atas dan depan rongga tengkorak. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan, yang dihubungkan oleh struktur bernama corpus callosum. Permukaan otak besar tampak berlipat-lipat dan disebut korteks cerebral yang terdiri dari materi abu-abu atau gray matter. Yang kedua adalah fungsi otak besar. Yang pertama, mengatur aktivitas motorik atau gerakan. Otak besar mengontrol gerakan otot yang disengaja seperti berjalan, berbicara, dan menulis. Kedua, pusat pengendali indera. Otak besar memproses informasi dari indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Yang ketiga, fungsi kognitif. Otak besar bertanggung jawab atas kemampuan berpikir, mengingat, mempelajari, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, bahasa dan komunikasi. Belahan kiri otak besar biasanya dominan dalam mengendalikan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Fungsi dari otak besar yang kelima yaitu ada emosi dan kepribadian. Korteks prefrontal di otak besar berperan dalam mengendalikan emosi, perilaku sosial, dan kepribadian seseorang. Yang keenam, ada persepsi dan kesadaran, menghasilkan persepsi sadar dan membantu manusia menyadari dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya, yaitu bagian-bagian otak besar. Korteks cerebral ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama lobus frontal. Bagian ini terlibat dalam pengendalian impuls, pertimbangan, pemecahan masalah, pengendalian pelaksanaan perilaku, dan pengorganisasian yang kompleks. Yang kedua, yaitu lobus parietal. Bagian ini mengintegrasikan informasi sensoris dan panca indera, pemanipulasian objek, pemrosesan visual, spasial. Yang ketiga, yaitu lobus occipital. Bagian ini menerima informasi visual dari retina, memproses informasi, dan mengirimkannya ke area-area yang relevan. Yang keempat, yaitu lobus temporal. Bagian ini memproses sinyal-sinyal auditori, pendengaran, pemrosesan auditori tingkat tinggi, yaitu bicara, dan pengenalan wajah. Selanjutnya yaitu cara kerja otak besar. Otak besar atau cerebrum bekerja dengan mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh melalui proses yang melibatkan neuron, sinaps, dan berbagai area otak yang berbeda. Ia mengandalkan gerakan, berpikir, berbahasa, dan menyimpan ingatan. Yang pertama, gerakan. Otak besar menginisiasi dan mengoordinasikan gerakan dengan mengirimkan sinyal ke otot-otot melalui sistem syaraf. Yang kedua, berpikir. Berbagai area otak seperti lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal terlibat dalam berpikir, memproses informasi sensorik, dan membentuk ingatan. Yang ketiga, bahasa. Otak besar, khususnya belahan kiri, berperan dalam kemampuan berbahasa, berbicara, dan memahami kata-kata. Yang keempat, informasi sensorik. Otak besar menerima dan memproses informasi dari indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan lain-lain melalui area otak yang berbeda. Yang kelima, ingatan. Otak besar berperan penting dalam menyimpan dan mengingat informasi, termasuk memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, emosi. Area otak tertentu di otak besar terlibat dalam memproses dan mengatur emosi. Berikut penyakit yang memengaruhi otak besar. 1. Stroke, kerusakan jaringan otak akibat gangguan aliran darah yang dapat menyebabkan berbagai masalah neurologis. 2. Tumor otak, pertumbuhan jaringan abnormal di dalam otak yang dapat menyebabkan berbagai gejala dan gangguan fungsi. 3. Epilepsi, kondisi di mana terjadi kejang akibat
aktivitas listrik otak yang abnormal. 4. Radang otak atau encephalitis. Peradaan pada jaringan otak biasanya akibat infeksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.